Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan kita pada hari ini, saya beri judul Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Dengan judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudara-saudaraku, ingatkah dengan lagu Hidup ini adalah kesempatan? Demikian syairnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Artinya bahwa hidup kita semua adalah hidup dalam panggilan Allah. Bukan soal berapa lama kita hidup, tapi soal bagaimana selama kita hidup. Apakah hidup kita memberi arti dan menjadi berkat? Bukan soal apa jabatan kita, tapi seberapa kesungguhan dan kesetiaan kita untuk melakukan yang terbaik melalui jabatan kita. Dan juga bukan supaya kita beroleh pujian, tapi supaya Kristuslah yang dipuji dan dimuliakan. Karena hidup juga bukan sekedar kita mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban kita, tetapi hidup adalah untuk memenuhi pelayanan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu pagi ada seorang anak Tuhan berdoa dengan tulus dan berdialog dengan Tuhan. Ia menyapanya dengan begitu akrab. Ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar setiap saat dalam kehidupannya selalu diberkati Tuhan. Ia menyerahkan semua kehidupannya ke tangan Tuhan karena ia sadar bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sebuah kesempatan emas yang tak ternilai harganya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap setia dan sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Paulus ingin supaya Timotius memberitakan firman dalam segala waktu dan di dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Karena akan ada masa di mana orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat, melainkan ajaran guru-guru palsu yang hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Jadi selama masih ada orang yang mau mendengarkan kebenaran Allah, Timotius harus menguasai diri dalam segala hal, harus sabar menderita dan melakukan pemberitaan Injil serta menunaikan tugas-tugas pelayanannya. Nasihat ini juga dialamatkan kepada kita, saudara-saudaraku. Namun terkadang kita merasa tidak siap dan tidak peka akan adanya kesempatan untuk memberitakan firman dan menyatakan kasih Allah. Ketidaksiapan itu bisa jadi karena kita merasa tidak cukup pandai berkata-kata. Nasihat ini kiranya juga mendorong kita untuk mengasah kepekaan kita pada kesempatan itu. Lalu sisanya mari kita serahkan kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang akan membuat kita mampu memberitakan firman, menyatakan kasih Allah, dan mengungkapkan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan ini digambarkan seperti sebuah pertandingan. Pemenangnya bukan siapa yang duluan sampai di garis finish, tetapi siapa yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam arti telah mengerjakan setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya dengan baik. Paulus sendiri telah mencapai akhir dan ia berhasil memelihara imannya. Jadi kini selama Timotius masih hidup, maka ia pun harus memaksimalkan kesempatan itu agar ia dapat menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik dan meraih mahkota kebenaran itu. Saudara-saudaraku, hidup manusia begitu singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14 demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Namun saudaraku, dalam waktu yang singkat tersebut, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia. Baik kesempatan untuk bertobat maupun kesempatan untuk melayaninya. Namun terkadang kesempatan itu hanya datang satu kali dan harus segera dimanfaatkan. Karena akan ada saatnya ketika kita akhirnya mau bertindak, tetapi momen tersebut sudah lewat. Seperti halnya ketika seseorang melakukan kesalahan, hal yang paling diharapkan adalah kesempatan kedua agar dapat memperbaiki kesalahannya tersebut. Akan tetapi kadang hal ini sulit terwujud karena kesempatan tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Jadi kita manusia tidak ada yang tahu berapa umurnya tinggal di atas bumi ini. Ada yang usia sudah tua, namun ada juga yang usianya muda bahkan masih balita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Mungkin seperti saudara-saudara terdekat kita, satu persatu dipanggil ke rumah Bapa dengan meninggalkan banyak hal di bumi. Jadi saudaraku, untuk menyikapi hidup dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan dan yang akan kita lakukan jika ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal di bumi ini? Sudahkah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bijaksana? Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman modern ini begitu banyak hal yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Begitu banyak hal yang lebih memikat hati kita dan menarik hati kita untuk menjauh dari Tuhan. Pertanyaannya, adakah hati kita tetap setia kepada Tuhan? Adakah hati kita tetap terarah kepada Tuhan? Dan seberapa banyak waktu yang kita habiskan setiap harinya untuk Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi? Ataukah
selama ini kita hanya sibuk dengan apa yang menjadi kesenangan kita sendiri tanpa memikirkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudaraku, Tuhan teramat sangat ingin dekat dengan kita. Kerinduan Tuhan yang terbesar adalah setiap kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita mencintai firman Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Pelajarilah dengan lebih rajin dan tekun sehingga kita dapat membedakan ajaran yang benar dan yang palsu. Serta dapat melayani Tuhan di dalam kehendak-Nya. Melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat Kristus. Melayani bukan sebuah kewajiban, tetapi panggilan. Jadi, layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Penuhilah panggilan pelayananmu, karena ternyata ada janji Tuhan yang indah bagi kita semua, yang dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, yaitu mahkota kebenaran yang Tuhan karuniakan pada harinya. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk peka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenarannya. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik dan waktu yang tidak tepat, tapi karena selama masih ada kesempatan, maka kita juga perlu menguasai diri dengan menyelesaikan tugas kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani-Mu, kesempatan untuk memberitakan kebenaran-Mu, baik tidak baik keadaan dan waktunya. Karena itu, tolonglah kami ya Bapa, agar kami mampu menggunakan hidup ini sebagai suatu kesempatan untuk melayani-Mu. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan dengan setia dan sungguh-sungguh di dalam memenuhi setiap panggilan pelayanan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup dengan penyertaan kasih Tuhan, dan selamat melayani.